Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para jamaah majelis taklim Samarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan akhwat, terutama para ibu-ibu dan kaum hawa, kaum akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memperkenankan kita pada kesempatan hari untuk menuntut ilmu. Dan kajian kali ini dikhususkan untuk bagi para ummahat, para akhwat, baik yang sudah menikah ya. Demikian juga yang masih jomblowati agar mempersiapkan diri untuk menikah dengan di atas ilmu ya. Pembahasan kita adalah tentang adab seorang istri terhadap lakinya, terhadap suaminya ya. Ini pembahasan kelihatannya sepele, tapi ini pembahasan yang menurut saya sangat penting. Pembahasan berkaitan dengan surga dan neraka ya. Pembahasan berkaitan dengan surga dan neraka. Pembahasan ini sebenarnya pembahasan yang secara teori sangat mudah. Ya, secara teori sangat mudah. Ya. Dalilnya jelas. Dalilnya juga ma'ruf, dikenal oleh para ibu-ibu, sering didengar juga oleh para akhwat. Yang sulit adalah penerapannya. Ya. Apalagi kita berbicara tentang wanita zaman sekarang yang inginnya lepas, inginnya bebas, inginnya disamakan dengan lelaki ya. Apalagi kemudian ternyata dianugerahi oleh Allah suami yang nurut, suami yang lembut ya, terkadang dimanfaatkan untuk dijadikan bulan-bulanan ya. Akhirnya lepas kontrol, lupa dengan hadis-hadis, lupa dengan ayat-ayat. Seandainya menimpa orang awam, perkaranya masih diberingan. Tapi yang saya sedihkan bahwa banyak orang yang mengadu kepada saya ya, perkara istri-istri mereka yang sudah sering ikut pengajian ya, itu tidak banyak, tapi ada ya. Ada wanita-wanita seperti itu yang sering ikut pengajian, bahkan menjadi panitia pengajian ya. Tetapi kalau sama suaminya jauh dari adab ya, jauh dari adab. Saya tidak tahu faktor apa, tapi intinya ini perkara yang sangat penting bagi kaum hawa, kaum ibu-ibu. Sekali lagi saya katakan, kelihatannya sepele, tapi ini berkaitan dengan surga dan neraka. Oleh karenanya, harapan saya kepada para akhwat, para ibu-ibu, untuk mendengarkan dengan niat untuk diamalkan. Ya. Bukan sekedar wawasan aja, ya. Bukan sekedar wawasan, tapi benar-benar niat untuk diamalkan. Kita hidup tidak lama, ya. Hidup ini kita isi dengan argo pahala, bukan argo maksiat, bukan argo dosa. Kita ingin pahala terus mengalir. Kesempatan kita berumah tangga, kesempatan kita bisa cari pahala dengan berkhidmat kepada suami, maka kita manfaatkan sebaik-baiknya. Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbicara tentang adab seorang istri terhadap suami. Saya katakan adab ini bukan perkara sepele, tapi dia perkara surga dan neraka ya, adab terhadap suami. Yaitu berakhlak ya, adab atau berakhlak. Akhlak terhadap suami. Ini ternyata sebab masuk surga atau masuk neraka. Kalau salah kita berakhlak, seorang wanita salah berakhlak terhadap suaminya, bisa dia menjadi masuk neraka. Kalau dia berakhlak mulia, dia sangat mudah masuk surga ya. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini. Contoh saya sebutkan ya. Hadis-hadisnya ma'ruf, saya tinggal ngulang-ngulang aja, sering didengar oleh ibu-ibu. Ya, cuma saya ingin agar kali ini benar-benar diresapi dan niatkan untuk diamalkan, bukan untuk kewasan doang ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ah
an tasjuda li zawjiha. Yang artinya, kalau saya boleh perintah seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan, kalau boleh, tapi nggak boleh, perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Kalau boleh ya tentunya. Tapi tentunya tidak boleh ya. Kenapa? Karena li'idhami haqqihi alaih, karena betapa besar hak seorang suami terhadap istri. Sampai para ulama menjelaskan di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, seorang wanita kalau sudah menikah, maka dia lebih harus taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Ini sudah sering saya sampaikan. Kenapa bisa demikian? Mungkin sebagian wanita protes, ya Ustaz, suamiku baru kenal saya beberapa bulan, baru saya menikah dengan dia. Ayah dan ibuku merawatku sejak kecil, pengorbanan, kemudian sekarang ketaatan berpindah, lebih taat kepada daripada ayah dan ibuku. Jawabannya iya, itu syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah meletakkan syariat tersebut, Nabi SAW meletakkan syariat tersebut karena ada maslahat besar yang dilihat oleh syariat. Bahwasanya keutuhan rumah tangga, ketaatan istri kepada suami, ini sangat penting dalam membina masyarakat madani, kata orang. Ya, masyarakat Islami. Dibutuhkan ada rumah tangga yang berjalan dengan baik, yang dimana suami sebagai pemimpin, istri tunduk kepada suami, yang mengerti akan hak-hak suami. Sampai-sampai demi kemaslahatan ini, karena itu namanya masyarakat dibangun di atas dari rumah, skala rumah tangga. Ya. Demi untuk mencapai kemaslahatan ini, sampai syariat meletakkan kalau seorang wanita sudah menikah, dia harus lebih taat kepada suaminya daripada kedua orang tuanya. Hadisnya jelas ya, hadis ini. Walau kuntu amiran ahadan yasjudu li ghairillah, lamaltu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha. Kalau dia taat kepada suaminya, maka sebab besar dia masuk surga. Kalau dia tidak taat kepada suaminya, sebab besar dia masuk neraka jahanam. Ya. Seperti juga dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis yang masyhur juga, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya bahwasanya wanita idza salatil mar'atu khamsaha, ya, salatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hasanat farjaha qila laha udkhilil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Jika seorang wanita salat 5 waktu, ya, salat 5 waktu. Enggak usah salat sunnah, enggak usah salat witir, enggak usah salat malam, enggak usah. Shamat syahra, puasa Ramadan. Sudah ini aja. Enggak usah puasa sunnah, enggak usah puasa Syawal, enggak usah puasa Arafah, enggak usah, sudah puasa Ramadan dong. Menjaga kemaluan, tidak selingkuh, tidak punya hubungan dengan laki-laki lain. Yang penting ini, ata'at zawjaha, taat kepada suami. Dikatakan kepadanya, masuklah engkau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Mudah sebenarnya ya. Nah, wanita wajar ya, ngurus suami tidak gampang. Ngurus suami, berkhidmat kepada suami, tahan perasaan, ngurus anak-anak, sehingga seandainya dia tidak salat sunnah, syariat kasih uzur. Memang tugasnya berat, tapi terus berjuang. Saya tidak mungkiri suami bekerja, tapi istri tidak kalah berat pekerjaan di rumah ya. Dia ngurus anak-anak, kadang-kadang ngurus pendidikan mereka, ya, kadang-kadang ngurus kebersihan rumah, kadang-kadang ngurus suami ya. Ini berat, sehingga seandainya dia sholat 5 waktu saja, nggak sholat yang lainnya. Kemudian dia puasa Ramadan saja, tidak puasa-puasa yang lainnya. Dia jaga kemaluannya, tidak selingkuh, tidak punya hubungan sama laki-laki lain. Yang penting dia taat pada suaminya. Maka dikatakan padanya, udkhulil jannata min ayyi babin min abwabil jannati syi'ti. Masuklah kau surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Ini menunjukkan pahalanya sangat besar. Dan hadis yang masyhur juga, ya, hadis yang masyhur. Ketika ada seorang wanita datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya-tanya kepada Nabi, maka Nabi tidak ada kaitannya, tapi Nabi ingin nasihat kepada wanita ini. Kelihatan wanita ini semangat bertentang agama. Maka Nabi arahkan kepada perkara yang lebih penting daripada itu semua bagi sang wanita. Nabi tanya sama dia, ada tu ba'lin anti?
Padahal dia tadi ngobrol sama Nabi bicara lain. Dia bukan sedang mengeluhkan suaminya. Dia bukan sedang curhat tentang suaminya, enggak. Dia sedang bertanya kepada Nabi masalah agama. Tapi Nabi SAW melihat ada perkara penting yang harus diketahui oleh wanita ini. Kata Nabi, ada tu ba'lin anti. Kau punya suami? Engkau punya suami? Anti punya suami? Kata wanita tersebut, naam, iya saya punya suami. Nabi SAW bertanya, bagaimana sikap terhadap dia? Apa jawaban wanita ini? Perhatikan. Ma'alu juhdan illa ma'ajasu anhu. Ya, kata dia, la alu juhdan, kata wanita tersebut. La alu juhdan, ya, illa ta'alu juhdan illa ma'ajazu anhu. Yaitu, aku berusaha keras berkhidmat kepadanya, kecuali aku tidak mampu. Kata dia, aku berusaha ya, semaksimal mungkin. Alu juhdan semaksimal mungkin maksudnya. Mungkin berkhidmat kepada suami. Kecuali yang aku tidak mampu, berarti. Kecuali illa ma ajazu anhu. Ya. Kecuali yang aku tidak mampu. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu. Kata Nabi SAW, unzuri aina anti minhu. Saya baca, Saya baca, kata Nabi, lihatlah bagaimana posisimu kepada suamimu. Saya baca penjelasan para ulama dalam buku-buku syarh hadis, mereka berkata maksudnya unzuri, maksudnya ta'ammali, renungkan. Jangan buru-buru. Saya istri yang baik, renungkan dulu, renungkan. Ya, coba kembali. Kalau ada CCTV putar kembali ke belakang. Artinya jangan kita serta merasa bahwasanya kita wanita solehah, sudah menjalankan hak suami. Rasulullah SAW mengatakan, unzuri aina anti minhu, ta'ammali, renungkanlah, pikirkan kembali, lihat-lihat lagi, cek-cek lagi. Aina anti minhu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Kenapa Nabi suruh dia merenungkan? Fa innahu jannatuki wa naruki. Fa innahu jannatuki wa naruki. Sungguhnya suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Apa maksudnya? Allah menjelaskan, yaitu kalau suami ridho kepadamu, kamu masuk surga. Ibarat kita sekarang kalau meraih keriduan orang tua, ayah kita ridho sama kita, ibu kita ridho sama kita, senang ketemu kita, ya udah, insya Allah masuk surga di depan mata. Nah, perempuan sama suaminya. Tapi Nabi bilang, kamu renungkanlah dirimu, bagaimana posisimu di hati suamimu. Ya, suamimu nyamankah dengan kamu? Ya, nyamankah? Renungkan. Kalau kamu nggak ada, dia gelisahkah cari kamu, atau dia bahagia kalau kamu lagi di rumah? Kalau dia di luar rumah, dia pengen pulang atau tidak? Atau dia selalu alasan, nantilah mami saya safar dulu, nggak pengen pulang. Kita bisa nilai bagaimana hati kita di sisi suami kita. Rasulullah SAW ta'ammali, renungkan. Karena suamimu adalah surgamu atau nerakamu. Seorang berusaha mencari keridhaan suaminya. Kalau dia bisa meraih keridhaan suaminya, dia mudah masuk surga. Ini dalil-dalil menjelaskan bahwasanya di antara sebab utama seorang wanita masuk surga adalah berakhlak yang baik kepada suaminya. Sebaliknya, kalau dia ternyata buruk kepada suaminya, maka dia mudah masuk neraka jahanam. Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut, seperti sabda Nabi SAW, ma'ruf juga ketika Nabi SAW sedang khutbatul Aid, kemudian Nabi SAW setelah berkhutbah kepada para laki, Nabi SAW berjalan menuju para wanita. Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, ya ma'syaran nisa tasaddaqna fa inna kunna aktsara hattabi jahannam. Katanya, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah.
Karena kalian paling banyak penghuni neraka jahanam. Kalian banyak penghuni neraka. Ada seorang wanita bertanya, 5 ya Rasulullah. Kenapa bisa ya Rasulullah? Kenapa bisa kami para wanita banyak penghuni neraka jahanam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya mudah. Fa inna kunna takfurnal ashir. Kata Nabi, fa inna kunna takfurnal ashir wa tukfirna syaka. Kalian suka ingkar kepada kebaikan suami. Ya. Kufur nikmat. Kufur nikmat suami. Kufur nikmat namanya lupa. Kemudian apa? Suka ngeluh. Suka mengeluh. Suami udah kasih ini, sudah kasih anu, masih minta tambah uang jajan kah? Minta beli ini barulah. Suami sudah banting tulang, hampir tulangnya patah, masih disuruh. Apa namanya? Ini sebab bikin masuk neraka. Apa? Takfurnal ashir. Sampai sebenarnya mengatakan, di antara yang menunjukkan dosa besar, Rasulullah menamakan dengan kufur. Lafal kufur. Rasulullah SAW menamakan dengan lafal kufur. Dia bukan kufur agama, ya, tapi kufur kepada nikmat suami. Kufur kepada nikmat suami itu lupa. Tidak tahu terima kasih kalau bahasa kita. Tidak tahu terima kasih kepada suami. Ya. Seakan-akan semua yang suami lakukan itu kewajiban dia. Tidak ada rasa bersyukur, tidak ada terima kasih, tidak ada penghormatan. Ini paling sebab utama mudah sekali masuk neraka jahanam. Sangat mudah sekali membuat orang masuk neraka jahanam. Maka ibu-ibu hati-hati ibu. Sikap terhadap suami ini pengaruh surga atau neraka. Kalau tuksirna syaka, suka mengeluh. Hati-hati. Ya. Sekali lagi saya bilang pada ibu-ibu, ini pengajian kita untuk direnungkan, ya. Bukan sekedar untuk dijadikan wawasan, saya sudah ngerti dalilnya, ya, direnungkan. Ya, apalagi sudah ngaji, kita niat masuk surga, hidup cuma sebentar, ntar lagi kita kalau bisa tua, banyak di antara kita yang masih muda. Ya. Kalau tua ya udah. Nanti suami udah meninggal, nangis. Nyesal. Ya. Bilang, ya Allah, kenapa saya dulu? Coba kalau dia masih hidup, saya akan berbuat baik sama dia. Kalau dia hidup lagi, mungkin begitu digituin lagi. Oleh karenanya hari-hari ini banyak sebagian ibu-ibu telepon nangis, akan-akan ada penyesalan, ya, sikapnya kepada suami kayaknya kurang. Padahal dia mungkin sudah baik, cuma ya, dia tahu bahwasanya pintu surganya sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya seorang wanita, ya, mumpung dia punya suami, kalau suaminya udah kenal agama, ya, ini kesempatan bagi dia untuk berbakti sebisa-bisanya. Lihat kata wanita, la alujuh, dan aku berusaha semaksimal mungkin. Illa ma ajaztu anhu, kecuali saya tidak mampu ya Rasulullah. Ini wanita yang baik seperti ini. Ini dalil bahwasanya sikap yang salah kepada suami, ya, merupakan dosa besar. Seperti dalil yang lain, seperti kata Rasulullah SAW, salah satu, ya, la tarfa'u salatahum. La turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran. Kata Nabi, ada 3 orang yang sholatnya tidak naik di atas kepalanya, sholatnya tidak terima. 3 orang sholatnya tidak diterima. Orang ketiga ada 2 riwayat. Ada yang mengatakan itu imra'atan batat wa zawjuha anha karih. Imra'atun batat wa zawjuha anha karih. Artinya seorang wanita tidur sementara suaminya jengkel. Ini tentu maksudnya kesalahan pada istri. Kalau suaminya yang salah, dia jengkel, nggak urusan. Tapi ini kondisinya istri yang salah, nggak masalah apa. Istrinya cuek aja tidur, suaminya marah-marah, dibiarin dia tidur, ya. Ini tidak diterima sholatnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, imra'atun afat zawjaha hatta tarji'. Ya. Wanita yang membangkang suaminya
sampai kembali. Jadi tidak diterima sholatnya. Ngambek sama suami 2 hari, 3 hari, seminggu, kabur ke rumah orang tua, kabur ke rumah teman, lari ke apartemen teman. Ya. Dia yang salah padahal. Ya. Sholatnya tidak diterima. Sholat malam, sholat fardu. Kasihan ibu-ibu. Ya. Oleh karenanya seorang hati-hati. Ya. Ya, sering-sering minta maaf sama suami. Ini semua suami maafin, selesai dong. Jadi kalau suami nggak maaf, dendam dalam hatinya, meskipun tidak ungkapkan. Apalagi suami-suami orang Indonesia, Masya Allah, orangnya lembut-lembut ya, ngalah-ngalah, tapi dalam hati dendam. Ya, nyimpen dalam hati. Sebenarnya orang ungkapin, dia suka dia ungkapin. Ada dia disimpan dalam hati, tapi dendamnya sampai cepat tua ya. Sebagian laki-laki cepat tua gara-gara istrinya. Cepat kena jantung, cepat darah tinggi ya. Kasihan. Saya kalau dapat keluhan dari sebagian orang-orang yang datang ke rumah, kasihan banget ya. Kalau udah menderita di rumah itu kayaknya kasihan, kayaknya dunia ini nggak ada artinya. Dia di rumah istrinya ngomel-ngomel, tidak dihargai. Allah musta'an. Mudah-mudahan ibu-ibu tidak seperti ibu wanita salehah insyaallah. Baik, yang berikutnya contoh ya tentang wanita yang tidak mau memenuhi ajakan suaminya, idza da'a rajulun imra'atahu ila firashi fa'abat sabata ghadban la'anat malaikah hatta tusbih ya. La'anat hal malaikah. Ini hadis ibu-ibu juga udah pada tahu. Hatta tusbih. Wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya, wanita yang tidak memenuhi panggilan suaminya untuk digauli ya, dilaknat malaikat. Dalam riwayat yang lain ya, illa alladhi fis sama' sakhitan illa alladhi kana fis sama' sakhitan 'alaiha. Yang di langit Allah murka sama dia. Ini saya ingin jelaskan bahwasanya adab terhadap suami, akhlak yang terhadap suami bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang sepele ya. Dia sebab masuk surga. Kalau seorang berakhlak mulia kepada suaminya, mudah dia masuk surga. Kalau dia berakhlak buruk, dia juga masuk neraka. Nah, sekarang kita akan jelaskan adab-adab tersebut, membantu ibu-ibu untuk saling mengingatkan di antara ibu-ibu ya, supaya bisa menjadi istri yang salehah. Tolong dihapus. Baik, adab umum ya. Adab umum. Nanti ada juga adab khusus. Adab umum termaktub dalam beberapa hadis tentang sifat wanita-wanita terbaik ya. Tentang sifat wanita terbaik. Semuanya berkaitan dengan hubungan dengan suaminya. Di antaranya hadis Nabi SAW, khairu nisaikum al-walud al-wadud al-muwasiyah idza taqina Allah. Ini kata Nabi SAW, sebaik-baik wanita, khairun nisa, sebaik-baik wanita. Ini wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa sebaik-baik wanita tersebut? Al-walud. Al-walud itu mau beri banyak anak kepada suaminya. Artinya kalau memang berkesempatan artinya. Ya, memberi wanita subur ya. Memberi banyak anak kepada suaminya. Artinya dia siap. Ya, siap untuk punya anak banyak ya. Kecuali ada halangan lain cerita ya. Kalau ada halangan lain cerita. Saya pernah ketemu kawan. Saya bilang, "Mas, berapa sih? Enggak terlalu tua. Berapa, Mas?" Anak cuma sekian, Ustaz. Kenapa? Istri saya capek, Ustaz. Kata istri saya, kalau kamu mau punya anak, gantian kamu yang hamil. Ada-ada aja. Ya kalau ada halangan dan cerita ya, ada halangan yang nggak ngerti dulu atau hukumnya, banyak teman-teman yang nggak ngerti ya. Tapi kalau dia mampu, suaminya pengen punya anak banyak dan dia mampu, ibadah, ini ibadah. Karena Rasulullah menyebutkan, khairun nisaikum al-walud.
Al-wadud yaitu al-mutahabbibah. Al-wadud. Al-mutahabbibah ila zawjiha. Ila zawjiha. Yaitu selalu ingin mencari kecintaan suaminya. Selalu mencari kecintaan suaminya. Artinya apa? Dia berusaha ya dengan sikap yang mulia, dengan penampilan yang baik, dengan manja-manjanya, dengan itu pokoknya itu perempuan lebih jago lah masalah begitu ya. Al-muwasiyah itu muasat. Muasat itu apa ya? Menghibur. Kalau ada istrinya sedih, suaminya sedih dia hibur. Suami lagi marah-marah dia tenangkan, namanya al-muwasiyah. Dia punya uang dia kasih sama suaminya, "Mas lagi sedih, ini ada mahar, ambil aja Mas, ambil lagi," misalnya. Makanya sebagian ulama mengatakan al-muwasiyah bil mal. Sebagian ulama menafsirkan al-muwasiyah, muwasiyahnya menghibur, menghilangkan duka nestapa suami sebagai pelipur lara ya. Al-muwasiyah itu pelipur lara bagi suami. Bukan nambah masalah bagi suami. Suami udah pusing dari kantor, diomel-omelin, dimarah-marahin, di kantor diomelin bos, di rumah diomelin apa? Diomelin sama istri ya. Sampai ada kemarin lelucon, saya ditelepon sama teman, "Ustaz, kemarin ada orang pas PPKM keluar." Saya kira dia serius nih, berarti dia bercanda ya. Terus ditegur sama petugas, "Bapak sudah tahu PPKM corona lagi ganas, kenapa keluar rumah?" Kata bapak itu, "Karena di rumah istri saya lebih ganas daripada corona." Bercanda ya. Saya diceritain saya ketawa, entah benar atau tidak, tapi ngomongnya begitu ya. Kalau ketemu bapak-bapak di luar jangan-jangan ya. Bercanda ikhwannya. Al-muatiyah jadi pelipur lara bagi suami, bukan bikin masalah, tambah jengkel suami, tambah pening suami, tambah naik pitam ya. Al-muatiyah ini penting hidup. Al-muatiyah. Al-muatiyah yaitu yang apa? Yang berusaha selalu sepakat dengan suami. Sepakat dengan suami. Ini usahakan ibu-ibu. Ya. Kalau ada apa-apa sepakat. Kalau bisa setuju, jangan enggak setuju. Yang sedikit enggak lah. Baru disampaikan sedikit enggak. Baru sampai sedikit enggak. Jangan. Itu bukan sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita buruk. Wanita yang terbaik adalah al-muwasiyah. Berusaha sepakat. Nanti dia sepakat dulu, nanti belakangan, "Oh, tapi Mas bagaimana kalau begini?" Baru kasih masukan. "Bagaimana kalau begini? Kayaknya gimana Mas ya?" Tapi dia langsung menunjukkan sepakat, harusnya begitu. Apa ide suami langsung sepakat, jangan langsung sedikit-sedikit bantah, sedikit-sedikit nolak. Sedikit-sedikit, "Ya kamu kesana saya kesini." Nggak bisa begitu. Ya. Al-muwatiyah. Idza taqaina Allah, syaratnya dia bertakwa kepada Allah, harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu perjuangan. Ini perlu perjuangan, bertakwa kepada Allah. Tidak gampang melakukan ini semua. Ini butuh takwa. Butuh takwa. Ibu, maksud saya kehidupan ini ya berbakti sama suami bukan perkara mudah memang. Ya butuh ketakwaan, butuh kesabaran. Nanti akan sampaikan insyaallah penutup tentang ayat masalah ini, tapi intinya ini butuh ketakwaan. Kalau nggak bertakwa nggak bisa, susah. Maunya ikut hawa nafsu, maunya membangun sama suami, nggak mau nurut sama suami, sebagaimana seperti itu ya. Baik, ini hadis pertama tentang wanita terbaik. Hadis kedua, Rasulullah SAW pernah bersabda juga, "Khairun nisaikum allati idza nazarta ilaiha sarratka wa idza amartaha ata'atka wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik wanita kalian siapa? Allati idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau dilihat menyenangkan. Jika dilihat menyenangkan. Kalau dilihat istri tersebut, segera pening bisa hilang. Obat pening lihat istri. Lihat senyuman istri. Rindu di kantor pengen pulang ke rumah. Ingin disambut. Ketahu kalau sudah sampai rumah pasti istri sambut. Gembira. Dilepaskan baju, dirapi-rapikan sama istri. Masya Allah. Dilihat
menyenangkan. Ini yang kata sebagian ulama doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku istri yang qurrata a'yun, yang kalau dilihat enak, menyenangkan. Kita duduk ngeliatin dia, Masya Allah, alhamdulillah, saya bersyukur punya istri kayak kamu. Ya, bukan kalau lihat, aduh, udah sumpek niatnya, ya, aduh repot deh. Maka seorang wanita berusaha, kalau suaminya lihat gembira, ya bisa kelihatan lah, itu tidak bisa, itu masalah hati, tidak bisa dibohongin. Suami lihat kita senang, itu berarti insya Allah ciri-ciri wanita penghuni surga, ya, insya Allah. Idza amartaha, kalau kau perintah dia taat. Ini susah, agak susah ya. Tapi sabar. Wa idza ghibta anha, kalau engkau lagi tidak bersama dia, hafizatka fi malika wa nafsiha. Kalau kau tidak ada, lagi safar, engkau ya lagi tidak di rumah, lagi safar misalnya, hafizatka fi malika wa nafsiha, dia jaga diri, jaga hartamu. Nah ini ya, jaga hartamu. Suaminya aja nggak ada, dia jaga harta suaminya, apalagi kalau suaminya ada. Sebagian wanita ada suaminya, diambil hartanya, tidak dijaga, apalagi suaminya nggak ada. Ya. Ini suami dia nggak ada, dia jaga dirinya, dia tidak kontak sama laki-laki macam-macam, tidak selingkuh, tidak kontak sama teman-teman lama, tidak dengan alasan reuni dan macam-macam, bikin suaminya cemburu, jengkel, enggak. Dia jaga dirinya, dia tahu suaminya punya hak, dia punya hak. Ya. Ayat yang ketiga kita sebutkan. Ala ukhbirukum binisaikum ahlil jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita-wanita kalian yang penghuni surga? Siapa? Al-walud, al-wadud, al-a'ud. Al-a'ud. Allati idza zulimat. Ya. Wanita penghuni surga di antaranya al-a'ud, yaitu suka kembali, selalu kembali ke suaminya. Yang menakjubkan di sini dalam sebagian riwayat, idza ghadiba, kalau suaminya marah, dalam sebagian riwayat idza zulimat. Saya baca buku-buku hadis, idza zulimat, jika dia dizalimi oleh suami. Artinya syariat menyuruh dia untuk mengalah. Orang paling utama dia mengalah adalah suaminya. Orang paling utama bukan orang yang paling pertama dia tentang suaminya. Tentang suaminya baik, kemudian dia jadikan bulan-bulanan, dia habisi. Justru orang yang paling utama dia cari keridhaannya adalah suaminya. Sama kalau kita kadang-kadang kita ribut sama orang tua kita tahu orang tua kita yang salah. Kita minta maaf. Ibu kita, bapak kita, aduh maaf bu. Padahal kita tahu ibu kita yang salah, bapak kita yang salah. Tapi kita disuruh oleh Allah untuk mencari keridhaan orang tua. Maka kita minta maaf. Dalam hadis ini disebutkan, allati idza zulimat. Kalau sang wanita tersebut dizalimi oleh suaminya, maka dia pun datang kepada ja'at ila zaujiha, kemudian datang kepada suaminya, fa wada'at yadaha fi yadi zaujiha, maka dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la azuqu ghamdan hatta tarda anni. Kata dia, ya, la azuqu ghamdan hatta tarda anni. Aku tidak bisa tidur, aku tidak bisa tenang hingga kau ridha padaku. Saya bilang, kita tahu pahala memaafkan luar biasa. Siapa maafkan akan mudah masuk surga. Ya. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum, dalam surat An-Nur kata Allah, maafkanlah, lapangkanlah dada. Maafkanlah dan lapangkanlah dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni kalian? Al-jaza' min jinsil amal. Engkau maafkan, kau dimaafkan oleh Allah. Itu secara umum. Bagaimana dengan suami? Suami punya kekurangan. Ini kita bicara tentang istri ya, kalau suami itu pembahasan sendiri. Saya bilang suami punya kekurangan, maafkan dia. Bahkan dalam hadis ini, hatta idza zulimat, bahkan dia yang suaminya yang salah, dia yang terzalimi, tapi dia berusaha mencari keridhaan suaminya. Nah, ibu-ibu ini adalah adab umum ya, berkaitan dengan sikap terhadap suami. Ya, ini semua
disinggung dalam Al-Qur'an, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang wanita shalihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitat." Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Kemudian wallati takhafuna, nanti kita lanjutkan deh. Ini dulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Lelaki adalah pemimpin. Lelaki pemimpin. Qawamun itu yang ngurus wanita, yang memimpin wanita. Ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini dia mengatakan apa? Al-umara. Amir. Al-umara jama' amir. Tahu amir kan kalau di Arab Saudi kerajaan amir ya, amir, prince. Nah, bisakah suami Anda di rumah merasa jadi prince? Atau menjadi tukang ojek di rumah? Coba ya, kalau wanita yang soleha membuat suaminya merasa dia sebagai prince. Nah, amir. Ini Ibnu Abbas yang mengatakan. Ar-rijalu qawwamuna. Lelaki adalah, di antara tafsir beberapa, tapi di antaranya Al-Umara dinukil oleh Ibnu Katsir, dinukil oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir mereka. Ar-rijalu qawwamuna, lelaki adalah para pemimpin. Allah sebut memimpin, ada isyarat bahwasanya kamu taat sama pemimpin. Apa fungsinya jadi pemimpin yang dipimpin tidak mau taat? Enggak bisa ya. Setelah itu Allah sebutkan ciri-ciri wanita salehah, fas-salihat. Wanita salehah. Siapa wanita salehah tersebut? Ibu-ibu jangan merasa soleh. Wanita solehah. Wanita solehah itu wanita yang menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Dua cirinya. Pertama, qanitat. Menunaikan hak Allah. Ciri pertama. Menunaikan hak Allah. Qanitat. Yang pertama. Yang kedua, cirinya adalah hafizatun lil ghaib. Menunaikan hak suami. Hak suami. Inilah wanita salehah. Ibu-ibu kalau ingin tahu ibu wanita salehah, penuhi ini. Qanitat, taat kepada Allah. Kalau ibadah tidak buru-buru, baca Quran santai, tenang. Bukan baca Quran buru-buru kemudian lihat HP, enggak. Santai tenang, sholat tenang. Azan kemudian berwudu, kemudian sholat tenang, tidak buru-buru, kemudian telepon sana telepon sini, enggak. Ya. Terlalu banyak grup, terlalu banyak kegiatan, enggak. Dia taat, tenang, qanitat kunut kalau beribadah kepada Allah dengan tenang. Ngaji yang benar, bukan cuma ngobrol-ngobrol doang ya. Ya, bukan cuma teori, bangga-banggaan udah ngaji sama ustaz ini, bikin pengajian ini, enggak, itu enggak ada faedahnya. Faedahnya anti mengamalkan. Ya. Menunaikan hak Allah, qanitat. Hafizatun lil ghaib, menjaga hak suami padahal suaminya lagi enggak ada. Lil ghaib maksudnya suaminya enggak ada. Menunaikan hak suami padahal suaminya enggak ada. Suami tidak di rumah. Yang perlu anti perhatikan sini, Allah mengatakan bima hafizallah. Dengan penjagaan Allah. Penjagaan dari Allah. Syekh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, maksudnya apa dengan penjagaan Allah? Maksudnya wanita tidak bisa mengerjakan ini kecuali dengan taufik dari Allah. Tidak bisa melakukan hal tersebut kecuali dengan taufik dari Allah. Makanya saya bilang ibu, jangan pede dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Anti duduk Salat menangis, ya Allah jadikanlah aku wanita salehah. Ya Allah jadikanlah aku berkhidmat kepada suamiku. Kenapa kata Syekh Sa'di? Karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa ini tidak mau tunduk kepada suami, tidak mau dipimpin oleh suami. Ada jiwa-jiwa seperti itu. Oleh karena minta kepada Allah agar diberi taufik kepada Allah bisa menjadi wanita salehah. Ciri utamanya ini taat sama Allah, taat sama suami. Jaga hak suami meskipun suami tidak ada. Tidak usah terlalu banyak teori, tidak usah terlalu banyak hafalan. Tidak usah masih grup sana, grup sini, dapat mumtaz macam-macam. Tidak. Nanti bisa nggak jadi seperti ini? Ini wanita salehah. Kesimpulan dari apa yang kita sampaikan. Inilah adab paling utama kepada suami.
Baik, itu tadi adab-adab global. Kita akan sebutkan sekarang adab-adab yang ringkas yang saya rasa sudah pada tahu semuanya. Cuma kita detailkan sedikit ya. Ini rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa adab-adab yang diperhatikan oleh seorang istri terhadap suaminya. Ya. Di antaranya tentunya berusaha berhias di hadapan suami, ya, karena itu di antara fungsi sebagai seorang istri untuk menundukkan pandangan suami, karena di antara fungsi pernikahan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Pernikahan itu menundukkan pandangan dan juga menjaga kemaluan, ya. Maka seorang wanita menunaikan tujuan tersebut, makanya dia rapi, yang harum, ya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahi seorang wanita, Nabi kirim Ummu Sulaim dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Maka Nabi kirim Ummu Sulaim untuk ngecek, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unzuri ila urqubaiha wa shummi awaridaha." Kata Nabi, wahai Ummu Sulaim, coba kau lihat bagian bawah kaki sang wanita. Ya, mungkin dari itu bisa ketahuan sifat-sifat yang lain. Wa shummi awaridaha, cium di sekitar bau mulutnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya masalah kebersihan sangat penting. Jangan sampai seorang wanita udah cantik tahu-tahu mulutnya jigong semua, ya, sehingga ngobrol nggak enak, ya. Ababnya itu nggak enak dicium. Jadi seorang wanita berusaha kalau dia ketemu suaminya selalu harum. Bagaimana caranya? Pokoknya pikirkan gimana caranya selalu harum. Bangun tidur kalau bisa bangun tidur dulu sebelum suami, sehingga suami ketika lihat dia sudah dalam kondisi cantik dan dalam kondisi sudah harum, ya. Usahakan demikian, ya. Jadi antara adab-adab yang perlu diperhatikan. Di antara adab-adab juga berkhidmat kepada suami, contohnya menyiapkan baju, ya, menyiapkan pakaiannya, menyiapkan alat mandinya misalnya. Lihatlah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, kuntu utayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku memakaikan parfum pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah yang pakaikan parfum. Aisyah yang pakaikan parfum, ya. Ada seorang mungkin Masya Allah kaya raya, pembantunya ada 20, pakai parfum sendiri. Harusnya istrinya yang pakein, pembantu 20, nggak ada yang pakai parfum, dia pakai parfum sendiri. Istri yang pakein dong. Aisyah radhiyallahu anha soleha, tiru Aisyah yang pakein parfum. Untuk tayyibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Inda ihramihi, ketika Rasulullah berihram, mau ihram, Aisyah pakaikan parfum. Kemudian juga Aisyah radhiyallahu anha yang menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Karena turajjilu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahya haid. Dalam hadis disebutkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang iktikaf, kemudian Aisyah radhiyallahu anha menyisir rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalahnya kita sisir rambut suami, kan memang rambutnya ada, bisa disisir. Rambut Nabi kan rambutnya panjang, ya. Kalau rambut suami nggak punya rambut, ya sudah, kalau botak ya nggak usah disisirin. Nanti diangkat disangka ngejek, ya. Tapi kalau rambutnya panjang sisirin, dapat pahala. Dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya. Adab-adab sederhana. Adab sederhana seperti itu, ya. Ya, saya sering sampaikan, saya punya kawan, jadi tadi punya istri 3, ya. Kawannya. Siapakah dia? Tidak perlu tahu, ya. Intinya punya istri 3. Dia bilang, Ustaz, istri saya semua cantik. Jadi saya sayang sama semua. Satu saya sangat sayang, Ustaz. Kenapa? Dia sangat perhatian sama saya, sangat care sama saya, ya. Jadi kalau saya mau pulang ke rumah, dia sudah telepon, Papa mau makan apa, atau Abi makan apa. Dia sudah telepon, dia tanya, begitu saya datang, dibawakan kaos kaki, disiapkan ikannya, bahkan ikannya dilepasin tulang-tulangnya. Itu yang saya, subhanallah, istri saya sampai seperti ini. Ya benar-benar disediain. Saya bilang itu yang istrinya paling cantik ini, enggak, semua cantik, cuma ini yang buat saya benar-benar sayang sama dia, karena dia benar-benar sayang sama saya, ya. Seperti itu, ya. Jadi istri berusaha, ini pahala. Memang apalagi kadang-kadang mungkin jengkelkan suaminya, disuruhin nggak mau nurut-nurut, disuruh gini. Ingat, anti sedang cari pahala, berdoa sama Allah tadi. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bima hafizallah. Kalau anti tidak berdoa sama anti nggak bisa ngerjain. Jengkelin suami aja, Ustaz saya sudah kasih tahu nggak mau denger. Sudah bilang jangan pakai baju ini, pakai baju ini. Juga bilang pakai, jengkelin. Dia berdoa sama Allah, sabar. Ini ladang pahala. Ini ladang pahala jauh-jauh. Cari orang miskin jauh-jauh, cari anak yatim jauh-jauh, cari janda jauh-jauh. Ini pahala di rumah suami tidak diperhatikan. Suami tidak diperhatikan. Fasalihat, apa ciri salihatnya dijaga suami, khidmat pada suami, ya.
Kemudian di antara adab, misalnya yang ma'ruf kalau suaminya ingin berhubungan maka dia harus layani. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'atahna malaika hatta tusbih. Ini sudah disampaikan. Kalau seorang laki-laki ingin berhubungan sama istrinya harus siap. Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Istri kalian adalah sawaladan kalian. Artinya datangi sawaladan kalian kapan saja terserah. Istri harus mengkondisikan diri. Ya. Meskipun dia mungkin tidak mood misalnya. Ya tentunya suaminya harus berusaha menghidup agar dia bisa mood, agar bisa berhasrat juga. Tapi itu bukan syarat. Istri harus mood, harus hasrat. Ya, suaminya harus dikasih tahu juga. Mas kalau bisa begini, kasih masukan. Tapi dia hasrat nggak hasrat. Ya, mungkin dia sudah menepause, hasratnya sudah hilang, nggak tahu, tetap dilayani suaminya. Tetap dilayani suaminya perkara urgen, terutama di zaman sekarang. Suami anti sering ketemu wanita di luar yang bisa saja hasratnya tergerak gara-gara melihat apanya. Kalau suami anti kerja di kantor, jangan tanya. Wanita di kantor pasti nggak ada wanita kantor baru bangun tidur langsung pergi kantor. Pasti dia macak setengah jam baru ke kantor. Itu untuk apa? Untuk dilihat oleh suami anti. Apalagi kalau suami anti direktur, wah kepala bagian, jangan tanya. Pasti perempuan kalau ketemu dia pasti senyum, nggak ada yang muka masam seperti anti. Semuanya pasti apa? Senyum. Ini bosnya gimana? Senyum, murah senyum, luar biasa. Kalau ternyata suami anti pulang ke rumah, antinya ya nggak harum, nggak cantik, nggak perhatian, baju bau bawang, bau ompol, repot. Maka kapan suami berhasrat? Berusaha layani ya. Terserah mau jam 3 malam, mau jam 3 siang, jam 1:30, 1:15. Kalau bisa dilayani itu pahala ya. Pahala ya kalau bisa ya, Mas, nanti Mas. Ya, kalau nggak bisa tolak baik-baik. Mas, bentar Mas ya bagaimana kalau nanti malam? Oh iya nggak apa-apa sayang, nggak apa. Mas ini apa tiap hari kan? Jangan begitu ya. Jangan begitu ya. Kalau tolak dengan cara yang lembut, minta keriduannya nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Makanya dalam hal ini Rasulullah SAW tekankan, seakan-akan sebenarnya Rasulullah berbicara 1000 tahun yang lalu sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan Rasulullah sudah tahu bahwasanya ya, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah mengabarkan akan ada wanita kasiyatun ariyat berpakaian tapi telanjang. Kondisi ke depan semakin parah. Aurat terumbar di mana-mana ya. Istri bantu suaminya menundukkan pandangannya. Bantu suaminya bertakwa kepada Allah. Bantu suaminya agar tidak terjerumus dalam dosa. Layani suaminya. Cari pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan suami masih hidup. Suami sudah selesai, sudah meninggal, ibu anti sudah meninggal, bapak anti sudah meninggal, suami sudah meninggal, pintu surga tinggal siapa sekarang? Sudah selesai. Mumpung suami masih ada, kesempatan. Buka itu pintu surga sebesar-besarnya. Sampai-sampai Nabi SAW melarang seorang wanita untuk puasa kalau suaminya lagi di rumah. Ya. Seorang wanita tidak boleh puasa la tasumul mar'ah wa zawjuha syahid illa biiznihi. Tidak boleh seorang wanita berpuasa sunnah kalau suaminya lagi di rumah kecuali dengan minta izin. Kenapa tidak boleh? Karena siapa tahu suaminya lagi berhasrat. Bayangkan sampai Nabi ngalahkan puasa sunnah, yang penting istrinya bisa melayani suaminya. Berarti apa? Berarti melayani suami pahala. Nanti puasa sunnah dari subuh sampai maghrib kan capek. Bangun sahur kehausan, apalagi kalau kerja. Yang melayani suami juga pahala. Sebagaimana anti berpuasa dapat pahala, anti melayani suami juga dapat pahala. Bahkan Nabi sampai ngalahkan puasa sunnah demi untuk bisa melayani suami. Ngerti ibu-ibu? Jadi ini harus diperhatikan. Ya. Jadi perhatikan. Kemudian di antara adab terhadap suami, tentunya seorang tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Ya, suaminya kerja agar istrinya bisa terjaga di rumah, dia penuhi kebutuhannya. Kalau mau keluar rumah minta izin kepada suami. Ini kan nggak ada masalah ya. Kalau mau ketemu teman, mau pengajian, suami bilang jangan, sudah jangan. Taat kepada suami, pahala. Ingat ini pahala. Masih bilang sebagaimana anti kalau taat kepada ayah dan ibu anti merasa dapat pahala, hadirkan itu dalam diri. Kalau taat kepada suami dapat pahala, hadirkan itu, tanam dalam hati. Ya, bukan cuma teori doang, ya. Sudah dengar ceramah 10 ustaz, 20 ustaz, gitu-gitu juga berubah. Sayang ya. Jangan sampai di akhirat kala orang mengira anti wanita soleha, rajin ikut pengajian, ternyata di neraka. Kenapa? Ternyata akhlak di rumah amburadul, kacau sama suami. Hati-hati ya. Kemudian di antara akhlak
Seorang adab terhadap suami tidak boleh memasukkan seorang pun di rumah kecuali dengan izin suaminya, ya. Walakum alaihinna alla yuti'na furusyakum ahadan takrahunahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika diwada, dan hak kalian atas mereka para wanita, tidak boleh mereka masukkan seorang pun dalam rumah yang kalian tidak suka. Tidak boleh. Rumah-rumah suami, istri, mau ada siapapun mau di rumah sudah izin. Mau kakaknya, mau adiknya, mau siapapun, orang tuanya, mau kerabatnya sudah izin sama suami. Alhamdulillah. Jangan lupa beradab kepada keluarga suami. Itu di antara hal yang paling mudah menjadikan suami sayang sama anti. Anti berbuat baik sama keluarganya, ini kadang-kadang disepelekan sama sebagian istri. Sehingga dia bikin pasang peperangan sama keluarga suami. Justru suaminya jengkel sama dia. Dendam sama dia. Coba kalau dia berbuat baik karena Allah, ya. Dia berbuat baik karena Allah menyuruh dia untuk tahabbub ila zawjiha, ingin mencari kecintaan suaminya. Karena Allah berbuat baik sama ipar-iparnya, sama keluarga suami. Suaminya akan sayang sama dia. Dia lihat bagaimana perjuangan istrinya untuk berbuat baik kepada keluarganya. Baik, mungkin terakhir misalnya diantaranya kalau tidak boleh seorang kalau berhubungan sama suaminya kemudian dicerita luar, saya tadi berhubungan dengan suami saya seperti ini, suami saya kalau berhubungan begini nggak boleh, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asyarrin nasi indallahil manzilatan yaumil qiyamah ar-rajulu yufdhi ila imra'atihi wa tufdhi ilaihi thumma yanshuru sirraha." Di antara orang yang paling buruk kedudukannya pada hari kiamat kelak adalah seorang menggauli istrinya atau istrinya didatangi oleh suaminya, atau istrinya datang kepada suaminya kemudian bergaul, kemudian sang lelaki cerita kegiatannya tersebut kepada orang lain, ranjangnya diceritakan kepada orang lain. Ini orang paling buruk pada hari kiamat kelak, ya. Dalam sebagian riwayat, ya, Nabi mengatakan inna azamal amanah indallahi yaumil qiyamah. Amanah yang paling berat pada hari kiamat kelak. Ini amanah. Ini hubungan seorang dengan istrinya, enggak boleh cerita sama orang. Baik suami cerita tentang istrinya, istrinya pun tidak boleh cerita tentang suaminya. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'alu bi ahlihi, wa la'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Bisa jadi kata Nabi ada seorang lelaki bercerita tentang apa yang dilakukan terhadap istrinya, dan bisa jadi seorang wanita tukhbiru bima fa'alat ma zawjiha. Dia mengabarkan kepada temannya tentang kegiatan ranjang dia dengan suaminya. Kata Nabi, fala taf'alu fa inna dzalika mithlu syaitan laqiya syaitana. Jangan lakukan hal tersebut, itu perumpamannya seperti setan laki-laki ketemu dengan setan perempuan fi thariq, di tengah jalan, faghasiha, kemudian dia gauli di tengah jalan, wan nasu yanzurun, orang pada nonton semuanya, ya. Nonton semuanya. Baik, ini saja rekan-rekan yang mati Allah Subhanahu wa taala, semua para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, para jomblowat. Semoga bisa menjadi istri yang salehah. Jadikanlah kehidupan rumah tangga suami sebagai pintu surga, sebab untuk masuk surga. Cari keridhaannya, berdoa kepada Allah, bangun malam, ya Allah jadikan aku wanita salehah yang sabar dengan suamiku, apalagi suamiku menjengkelkan, ya Allah berdoa supaya bisa menjadi istri yang saleh. Allah alam bisawab. Pada para jamaah Majelis Taklim Samara, insyaallah kita ketemu lagi kesempatan yang lain. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.